Bacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Injil Kristus menurut Lukas, pasal 11, ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali, Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Saya pun mau menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang berkebaktian melalui kanal YouTube Digital Ministry GKP Bandung. Semoga kita semua ada di dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pernahkah pada saat kita berdoa Bapak Ibu, pikiran kita melayang-layang? Pada saat kita berdoa, pikiran kita pergi ke masa lalu. Pada saat berdoa, pikiran kita pergi ke masa depan.
Pikiran kita melayang-layang, memikirkan tadi di rumah sebelum ke gereja pintu udah dikunci belum ya? Pikiran kita melayang-layang ke pekerjaan yang belum selesai, kepada masalah yang juga masih belum juga selesai. Pernah Bapak Ibu dan Saudara, ketika berdoa pikiran kita lalu jadi random, jadi kemana-mana. Apalagi kalau doanya panjang, doa syafaat ya Bapak Ibu. Biasanya saudara-saudara kalau nggak tahan-tahan amat doa syafaat biasanya terkantuk-kantuk, tidur. Saya pernah mendapati salah satu anggota jemaat, bukan GKP Bandung, tenang saja. Jadi ketika doa syafaat bahkan sampai berkat, saudara-saudara dia tidur nyenyak. Saya katakan kepada penatua, jangan dibangunkan. Karena dia sedang menerima berkat Tuhan. Betul Bapak Ibu, karena Tuhan katakan Allah memberkati kita pada saat kita tidur. Bukan pada saat kita melek. Begitu ya Bapak Ibu, jadi bolehlah tidur gak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu ketika pikiran kita melayang-layang, hati kita pun lalu jadi gundah gulana, kita sebenarnya tidak sedang berdoa. Kita berdoa, tetapi sebenarnya kita tidak benar-benar hadir di dalam doa itu. Atau Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah pernah mengalami situasi yang tiba-tiba saja rumah kita gelap, tiba-tiba saja sinyal tidak ada, tiba-tiba saja tidak ada uang. Biasanya tidak ada uang, nggak mungkin tiba-tiba ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba terjadi bencana, lalu kita hanya berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan tolong. Ada yang pernah mengalami seperti itu, atau yang sedang mengalami seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita pasti pernah mengalami pada satu titik tertentu, ketika kita berdoa, kita tidak bisa lagi berkata-kata. Karena kata-kata itu tidak bisa menampung semua emosi kita, tidak bisa menampung semua kegundah gulanaan kita, tidak bisa menampung kegelisahan kita. Kita hanya bisa berdoa sebagaimana adanya kita. Dan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak Ibu dan Saudara. Pada saat murid-murid melihat gurunya sedang berdoa. Di ayat yang pertama itu ya Bapak Ibu dan Saudara. Lalu seorang dari murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Berarti pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa, murid-murid ini melihat ada sesuatu yang luar biasa. Pada saat Tuhan Yesus berdoa, mungkin murid-murid tidak mendengar kata-kata Tuhan Yesus, tetapi melihat bagaimana relasi Yesus dengan Bapanya di surga. Sehingga yang muncul permintaan bukan minta bagaimana cara membuat mujizat, tetapi ajarlah kami berdoa. Bukan berarti para murid pada waktu itu tidak pernah berdoa, bukan Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di sana seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya, berarti sudah ada mungkin semacam best practice-nya. Tapi kenapa murid-murid ingin diajarkan berdoa oleh Tuhan Yesus? Karena doa Bapak Ibu dan Saudara, itulah awal perjalanan batin kita
untuk memulai sebuah relasi, bukan sekadar prestasi. Maksudnya prestasi itu bukan sekadar pencapaian-pencapaian. Bukan hanya sekadar sudah ini, sudah itu. Tetapi sebuah relasi Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada seorang teolog yang mengatakan, doa adalah ruang paling sunyi di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Saya setuju dengan pendapat teolog ini. Bahwa doa adalah ruang yang paling sunyi karena kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya memang tipikal pendeta yang suka berdoanya dengan sunyi, Bapak Ibu. Saya tidak pas dengan doa yang terlalu ramai ya, seperti ramai sekali gitu ya. Sulit untuk bisa fokus. Saya tipikal pendeta yang suka dengan doa-doa yang hanya dengan keheningan dan kesunyian. Karena disitulah saya berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan doanya kepada muridnya. Kalau engkau berdoa, katakanlah, Bapa, kalau dalam Matius jelas, Bapa kami. Kemudian apalagi? Berilah kami. Kemudian ampunilah dosa-dosa kami. Dan janganlah membawa kami. Tuhan Yesus mengajarkan doa, diawali doa itu bukan dengan keluhan, doa itu bukan diawali dengan daftar permintaan, tetapi diawali dengan relasi. Bapa, panggilan Bapa, Bapak, Ibu, dan Saudara adalah panggilan kedekatan kita dengan Allah. Kita sedang berdoa, berbicara bukan kepada Tuhan, bukan kepada atasan kita. Bukan juga kita berdoa kepada sistem semesta yang rumit ini. Tapi kita berdoa kepada Bapa yang mengenal kita lebih dari kita sendiri. Kepada Bapa yang mengenal kita lebih dari kita sendiri. Ada lagunya kan Bapak Ibu ya? Bapa engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapak Ibu dan Saudara tolong gitu ya. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Apalagi? Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Stop sampai situ saja. Ya. Diterusin nanti ya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita memanggil di dalam doa kepada Bapa di surga dengan sebutan Bapa. Jadi kalau kita manggil Bapa berarti kita anak. Kita berdoa seperti anak kecil yang berbicara kepada orang tuanya tanpa dibuat-buat. Apa adanya. Bapak, Ibu, dan Saudara tidak perlu belajar teologi sampai S2. Bapak, Ibu, dan Saudara cukup dengan jujur berbicara kepada Bapa di surga. Dengan kejujuran.
bukan dengan kata-kata yang indah. Karena Bapa mengenal kita lebih dari kita sendiri. Lalu Tuhan Yesus memberikan ilustrasi. Seorang sahabat yang datang kepada sahabatnya tengah malam, mengetuk pintu. Lalu bilang, aku pinjam 3 roti dulu dong. Bukan pinjam 100 ya Bapak Ibu, tapi pinjam 3 roti ya. 3 roti. Malam-malam, tengah malam Bapak Ibu kan malam-malam, tengah malam datang pinjam 3 roti. Untuk apa? Perhatikan di sana Bapak Ibu ayatnya yang ke-6. Karena sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah dan aku gak punya apa-apa untuk memberikannya. Apa maksudnya ilustrasi ini Bapak Ibu dan Saudara? Banyak yang berpikir bahwa ilustrasi ini seperti memaksa. Piraku, maknya gak ada gitu ya 3 roti. Bukan itu Bapak Ibu dan Saudara. Justru ketika Tuhan memberikan ilustrasi ini, kalau kita mengibaratkan Tuhan adalah sahabat kita, maka doa adalah keberanian kita datang kepada Tuhan dengan tanpa malu-malu. Kalau sama sahabat Bapak Ibu dan Saudara, kita kan bicara pasti apa adanya. Mana boga duit teh? Semoga cicilan ge can beres, ya kan? Jadi kalau sama sahabat itu apa adanya. Gak usah mengaku ada tetapi nyatanya tidak ada. Bilangnya tidak ada tetapi ada. Itu bukan sahabat. Bahkan ketika tengah malam datang pun dikatakan di sana, pasti sahabatnya itu akan menolongnya. Jadi ketika kita menganggap Tuhan sebagai sahabat kita dalam doa, maka kita berbicara apa adanya. Mengaku apa adanya. Dan ketika kita sudah datang dengan kejujuran kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan katakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, carilah, ketoklah. Minta, maka akan diberikan, cari, maka kamu akan mendapat, ketuk, maka pintu akan dibuka. Ini bukan rumus Bapak Ibu dan Saudara. Ini bukan password untuk mendapat berkat Tuhan. Sekali lagi bukan. Minta, cari, dan ketuk itu adalah sebuah ajakan. Jadi bukan semacam PIN, kalau di mesin anjungan tunai mandiri, kita masukkan PIN, lalu keluarlah itu uang. Tuhan itu tidak seperti anjungan tunai mandiri, yang kita masukin PIN lalu Tuhan kasih berkat. Tuhan itu mengajak kita, mengajak para murid pada waktu itu, kalau engkau sahabatku, mari kita bersama-sama meminta kepada Bapa, mencari dan mengetuk bersama-sama dengan Bapa. Karena ketika kita mencari, mengetuk, meminta, kita pasti akan mendapatkannya. Tapi saya sudah berdoa Pak Pendeta tapi nggak dijawab-jawab. Katanya minta dikasih, cari dapat, ketuk dibuka. Itulah kalau kita memahami minta, cari dan ketuk ini seperti password atau PIN tadi. Padahal ini sebuah ajakan kepada Tuhan kepada kita dari Tuhan untuk terus kita berproses dalam doa kita meskipun jawaban dari doa itu belum datang. Karena seringkali kan Bapak Ibu, kalau kita misalnya sedang ada dalam masalah, kita minta masalah ini tepat selesai. Itu keinginan kita apa keinginan Tuhan? Pengenan kita kan. Tuhan pengen sembuh. Dari kemarin saya sakit gigi gak sembuh-sembuh. Sakit gigi mah Tuhan gak enak, gak ada yang jenguk. Sakit tapi gak ada yang jenguk ya sakit gigi itu.
Kalau sakit hati masih mending ditanya, kenapa kamu pundung gitu ya. Tapi kalau sakit gigi enggak sembuh-sembuh. Kita punya masalah enggak selesai-selesai. Kita punya usaha enggak maju-maju. Sudah segala macam cara kita upayakan. Pertanyaannya, apakah doa kita tidak dijawab? Sebenarnya dijawab Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita sakit enggak sembuh-sembuh, yang Tuhan kasih setiap hari bukan langsung sembuh tetapi kekuatan. Ketika usaha kita gagal, kemudian kita mengatakan ini sudah gagal semuanya. Padahal Tuhan sudah jawab doa kita. Ketika kita menemukan kegagalan, ketika kita menemukan kekurangan, kita belajar untuk melihat kesempatan. Belajar untuk lebih kreatif. Belajar untuk bisa lebih lagi mengerti tentang dunia usaha. Jawaban Tuhan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Diumpamakan lagi di sana, kalau ada seorang anak minta ikan, gak mungkin akan dikasih ular. Kalau seorang anak minta telur, gak mungkin dikasih kalajengking. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, apakah Tuhan ngasih ikan dan telur? Tidak. Yang Tuhan kasih di ayat 13. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kok Roh Kudus bukan ikan dan telur? Kan yang diminta ikan dan telur. Kenapa dikasih Roh Kudus? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, seringkali kita mengecilkan makna berkat Tuhan. Hanya sebatas ikan dan telur. Ketika ikan tidak ada, ketika telur tidak ada, maka kita katakan Tuhan gak memberkati saya. Karena kepingin kita ikan dan telur. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang memintanya, itu berarti penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Penyertaan Tuhan dalam hidup ini itu tidak bisa dibatasi atau tidak hanya sekadar ikan dan telur. Tetapi kekuatan, pertumbuhan, keintiman, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Itulah jawaban dari doa-doa kita. Jadi, please Bapak Ibu dan Saudara, please deh. Jangan bilang gak punya berkat. Berkat Tuhan itu ada selalu setiap hari dalam hidup ini. Jangan hanya melihat ikan, nanti ditanya lagi ikannya pengen ikan apa. Nanti telurnya telur apa, kan seperti itu kita. Tidak pernah puas dengan apa yang nampak, sedangkan apa yang tidak nampak yang kita rasakan, tidak pernah kita syukuri dalam hidup ini. Kita belajar hari ini Bapak Ibu dan Saudara seperti tema kita, doa sebagai tanda iman kepada Tuhan. Artinya di dalam doa yang paling indah, bukan ketika permintaan kita dikabulkan. Tetapi ketika kita merasakan ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Bersama dengan Bapak Ibu semua, bersama dengan gereja kita. Berjalan bersama, mencari, meminta, dan mengetuk. Mari berjalan di dalam proses relasi yang terus bertumbuh sebagai anak-anaknya. Amin.